Imam Abu Hanifah dikenali dengan sebutan Imam Hanafi di kalangan muslimin di Nusantara. Nama asalnya ialah Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Ma al-Farisi al-Kufi, Maula, hamba kepada Taimullah bin Salabah dari kalangan kelompok Hamzah al-Zayyat, tokoh fikih di Irak dan pemimpin Madrasah Al-Rai. Datunya yaitu Zuta adalah keturunan Parsi, kemudiannya Zuta telah memeluk Islam. Beliau merupakan seorang hamba yang dimerdekakan dan ada setengah pihak berpendapat bahwa dia tidak pernah menjadi hamba. Bapaknya pula adalah Sabit yang dilahirkan dalam Islam. Imam Abu Hanifah lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi, pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ayah dan datuk Abu Hanifah sempat bertemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib di Irak. Pada zaman tersebut masih terdapat 4 orang ulama sahabat yang masih hidup yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abu Aufa di Kufah, Sa'al bin Sa'ad al-Saidi di Madinah dan Abu al-Tufail, Amir bin Watsilah di Makkah. Namun, para ulama sendiri berselisih pendapat mengenai cerita Abu Hanifah bertemu dengan tokoh sahabat ini. Bagi setengah periwayat sejarah seperti Ibn Halikan, Ibn Sa'ad dan Al-Waqidi menjelaskan bahwa beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Beliau digelar dengan Abu Hanifah yang bermakna suci atau lurus karena kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Gelar ini merupakan berkat dari doa Ali bin Abu Thalib, karena pernah satu ketika ayahnya yaitu Sabit dibawa oleh datuknya Zuta untuk menziarahi Ali bin Abu Thalib yang berada di Kufah, akibat pertikaian politik yang menggoncang umat Islam tatkala itu. Ali bin Abu Thalib mendoakan agar keturunan Sabit kelak akan menjadi tokoh utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Abu Hanifah. Namun, tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sekalipun beliau adalah anak seorang peniaga kaya di Kufah, namun beliau amat menjauhi kehidupan yang mewah. Begitu juga, setelah beliau menjadi seorang pewaris perniagaan yang kaya, hartanya lebih banyak didermakan kepada hal kebajikan, berbanding untuk digunakan demi kepentingan sendiri. Di samping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fikih, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan berbagai ilmu Islam. Beliau mempelajari ilmu dari gurunya, seperti Imam Hamad bin Abi Sulaiman, yang merupakan murid kepada Ibrahim al-Nakhai. Imam Hamad sendiri mempercayainya untuk memberi fatwa dan pelajaran fikih kepada murid-muridnya sendiri. Beliau turut belajar dari Atta bin Abi Rabah, Nafi, Maula ibn Umar, Qatadah dan juga Al-Aswad bin Yazid. Kecemerlangannya ini, telah membuatkan gurunya, mengambilnya sebagai pengganti di dalam majelis ilmunya beberapa lama. Sepeninggal gurunya itu, beliau telah dikemukakan dengan 60 masalah yang dijawabnya. Sebagaimana katanya, beliau guruku, sependapat denganku sebanyak 40 masalah, dan menyelisihi denganku sebanyak 20 masalah permasalahan tersebut. Lantas aku berjanji pada diriku untuk tidak berpisah dengannya sehingga dia meninggal dunia. Akhirnya, Imam Abu Hanifah mengambil tugas gurunya untuk mengajar dan berfatwa selepas beliau meninggal dunia. Malahan, didapati oleh kaum muslimin ketika itu bahwa beliau adalah seorang yang paling layak diikuti pendapat dan fatwanya, wafatnya Imam Abu Hanifah. Di dalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Abu Ja'far al-Mansur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Syarik an-Nahai untuk datang dan menghadap kepadanya. Setelah mereka bertiga menghadap Baginda Raja, kemudian mereka satu persatu diberikan jabatan sebagai kadi. Imam Abu Sufyan dipercaya untuk menjadi kadi di kota Basrah, Imam Syarik diberikan kepercayaan untuk menjadi kadi di ibu kota, dan Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut. Selanjutnya Baginda Raja memerintahkan mereka untuk berangkat ke kota tempat mereka harus bertugas dan memberikan ancaman bahwa, barang siapa menolak jabatan yang diberikan oleh Baginda Raja, akan menerima hukuman berupa cambukan 100 kali pukulan. Imam Syarik menerima jabatan itu dan segera menempati kota tempat ia harus melaksanakan tugas sebagai kadi. Imam Abu Sufyan menolak jabatan tersebut dan melarikan diri ke Yaman, sementara Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut dan tidak pula melarikan diri kemanapun.
Oleh sebab itu, lalu Imam Abu Hanifah dipenjarakan dan diberi hukuman 100 kali cambukan serta dikalungkan di lehernya besi yang sangat berat. Selama menjalani hukuman penjara dan hukuman cambuk tersebut, tidak henti-hentinya Al-Mansur memerintahkan kepada ibu Imam Hanafi, untuk merayu putranya agar mau menerima jabatan sebagai kadi. Namun dengan jawaban yang tegas beliau tetap menolak jabatan tersebut, hingga pada suatu hari Al-Mansur memanggil beliau dan memberikan 1 gelas air yang telah dicampur dengan racun, serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya. Setelah meminum air yang diberikan oleh Al-Mansur tersebut, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud Imam Abu Hanifah wafat. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah 767 Masehi, pada usia 70 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.